saya akan sedikit menjelaskan tentang review dari film yang saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial program studi komunikasi penyiaran Islam, yang mana dosen pengampu saya adalah Ibu Setia Utami MPD Setia Utami, Ibu Setia Utami MPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Akbar Firmansyah, NIM 4301020188. Judul review film Joker. Kenapa saya pilih film Joker? Karena di sini masih terkait dengan adanya psikologi yang dialami oleh sang Joker. Langsung saja, Joker adalah film cerita seru psikologis Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Todd Phillips dan diproseduri oleh Todd Phillips, Bradley Cooper, dan Emma Tillinger-Koskov. Joker ditayangkan secara perdana di Festival Film Venezia pada tanggal 30 Agustus 2019. Di Indonesia 2 hari, film Joker adalah film hidup pertama Batman yang mendapatkan klarifikasi R dari Motion Picture Association Amerika. Karena apa? Karena film Joker ini mengandung unsur-unsur berdarah yang kuat, perilaku mengganggu, bahasa, dan unsur-unsur seksual yang singkat. Langsung ke sinopsis. Diceritakan pada tahun 1981. Pemeran Joker ini bernama Arthur Fleck, seorang badut yang berusia 40 tahun. Ia bersama ibunya bernama Penny di kota-kota yang kacau balau. Dia menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat, dan dia sering mengunjungi kerja layanan sosial untuk mendapatkan obatnya. Jadi seorang Gotham ini adalah orang yang sedikit tidak mampu yang menderita penyakit kelainan pada psikisnya. Setelah kelompok menderita penyakit yang tertawa, atau ia termasuk masih dalam psikis. Setelah sekelompok anak jalanan mencuri papan atur mengeroyoknya di lorong, seorang rekan kerjanya meminjamkan pistol alat pelindung diri. Suatu saat penyakitnya kambuh ketika ia sedang menaiki kereta api, sehingga Sophie keheranan dengan tingkahnya, dan Arthur memberikan sebuah kartu untuk menjawab keheranan Arthur, kemudian menjalin hubungan baik dengannya, yang kemudian baru disadarinya bahwa Sophie tinggal di apartemen yang sama dengannya. Selama kunjungan di rumah sakit anak-anak, pistol Arthur terjatuh di sakunya, sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Arthur mengetahui bahwa program layanan yang sosial ditutup, sehingga ia tidak memiliki cara untuk mendapatkan obat. Dari perjalanan pulang menggunakan kereta, terdapat tiga pembisnisnya Wall Street, sehingga ia menembak mati ketiganya dengan pistol yang dipinjam itu. Karena diceritakan bahwa ketiga orang itu tuh menyakiti si Arthur ini, sehingga Arthur ini secara refleks menembak ketiga orang itu sampai mati. Arthur tidak menyadari bahwa pembunuhan itu mulai gerakan unjuk rasa berdarah topeng badut. Sophie menghadiri acara lawakan tunggal Arthur yang berlangsung sangat buruk. Arthur tertawa dan terkendali dengan kesulitan menyampaikan kelarnya seorang pembawa acara gelar wicara populer, Murray Franklin. Tayangan video itu secara langsung sebagai ejekan kepada Arthur mencuri surat yang ibunya tertulis dengan Thomas Wayne, yang merupakan salah satu orang terpandang di kota, dan menemukan dirinya adalah putra yang tidak sah Wayne. Ia memaki-maki ibunya dan merahasiakan ini dari dirinya setelah Penny, sehingga dirawat di rumah sakit. Arthur juga dilecehkan oleh detektif yang curiga terlibatnya dalam penembakan kereta bawah tanah, tetapi ia menyangkalnya. Keadaan kota semakin kacau, mengunjuk rasa yang tumpah ruah, di mana ketika ia mengunjuk rasa mulai berkelahi dengan petugas keamanan, Arthur menyalip di sebuah gedung tempat sebuah acara khusus untuk tokoh
ternama di Helat. Arthur berjumpa dengan Thomas Wayne dan mempertanyakan status dirinya dengan Thomas. Thomas menyatakan bahwa Penny gila dan bahkan bukan ibu kandung Arthur. Sembari menampar Arthur, sebelahnya Arthur mengunjungi rumah sakit Arkham untuk mencari tahu kebenaran perkataan Thomas. Arthur mencuri berkas Penny untuk menentukan bahwa dia memang benar-benar diadopsi dan ditinggalkan ketika bayi. Dia mengetahui bahwa perilaku kasar padanya ketika dia masih kecil termasuk trauma yang serius mengakibatkan patologisnya. Arthur kembali ke rumah sakit langsung menutup kepala ibunya dengan tujuan untuk membunuh ibunya dengan bantal hingga tewas berhabisan darah. Dia kembali ke gedung apartemennya dan meskipun memasuki kamar Sophie kaget dengan kehadiran Arthur kemudian menyadari bahwa pengalaman dengan Sophie hanyalah ilusi. Ternyata di sini hanya ilusi yang berhari-hari dia menjalani sama perempuan itu ternyata hanya ilusi. Seorang pegawai dari acara Murray Franklin menelpon dan meminta Arthur untuk tampil di acara itu. Arthur setuju berencana bunuh diri di acara itu. Saat ia bersolat dan menggunakan pakaian yang nyentrik ala badut. Gerakan kerja lama memberikan bela sungkawa atas kematian ibunya. Arthur malah menusuk leher dan mata salah satu seorang di antara yang dengan gunting itu, lalu membenturkan kepalanya berkali-kali hingga tewas. Arthur membiarkan salah satu dari mereka dalam perjalanan di situ. Dia dikejar dua detektif di sebuah kereta yang penuh dengan pengunjuk rasa badut dan salah satu detektif tidak sengaja menembak mati seorang pengunjuk rasa sehingga pengunjuk rasa mulai mengeroyoki dua detektif hingga kritis dan Arthur melarikan diri dengan dan kegaduhan itu. Jadi Arthur ini benar-benar ditolong oleh segerombolan orang-orang yang lagi berunjuk rasa karena lagi di teror, lagi mau ditangkap karena pembunuhan yang ada di kereta. Sebelum acara itu dimulai, Arthur meminta Murray untuk memperkenalkan sebagai Joker, sebuah olok-olok Murray beberapa waktu yang lalu terhadapnya. Atas itu berlangsung dengan lancar biasanya, tetapi Arthur malah terus-terusan mengakui pembunuhan di kereta bawah tanah itu, mempertanyakan kemunafikan masyarakat yang menyanjung ketika pemuda itu sembari merendahkan dengan menyebut masyarakat lebih memilih menginjak mayatnya di jalan raya alih-alih yang menguburkannya secara layak. Murray berusaha menenangkan suasana, tetapi Arthur tidak menggubrisnya. Arthur lalu menembak mati Murray dengan di kepalanya saat itu juga. Berarti di dalam sebuah studio kalau boleh dikata itu lagi dalam posisi live podcast ataupun live dalam studio TV. Itu benar-benar suasana menjadi gaduh dan langsung menembak si hostnya. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Arthur melihat Gotham dan dirundung kacauan dengan mengunjuk rasa. Kota Gothamnya itu benar-benar kacau balau. Salah satu di antara pengunjuk rasa mengajar keluarga Wayne sehingga sebuah lorong untuk menembak Thomas Martha sehingga Bruce hanya terpaku dengan keadaan sembari menangis kepergian orang tuanya. Mobil yang ditumpangi Arthur ditabrak ambulan yang kemudian sejumlah pengunjuk rasa. Kedua polisi ambil tahu sehingga Arthur selamat dengan sejumlah luka tubuhnya. Mereka langsung menyelamatkan Arthur. Arthur sadar dan bangkit dari siumannya, merayakan dengan penuh dengan gegap gempita yang dianggap dengan tarian Arthur. Beberapa waktu kemudian Arthur diinterogasi oleh seorang pekerja sosial di rumah sakit Arkham. Dia tertawa terpinggir-pinggir ketika ditanya. Arthur hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan mengerti. Arthur angkat kaki
dari tempat itu dengan mengandalkan jejak berdarah di sepatunya. Barusan adalah beberapa sinopsis yang telah saya ceritakan dari film The Joker yang ada kaitannya dengan psikologi seorang Arthur Fleck. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.